Kalian bukanlah netizen yang budiman. Selamat datang di konten Bukan Barokah Tunggal Jaya. Ini pertanyaan bagus nih menurut gue. Harus dihargai, kenapa? Karena kita adalah salah satu fondasi ya, gue orang termasuk salah satu breeder itu adalah fondasi utama dari industri bisnis ikan mas kopi ini. Ya lu nggak ada breeder lu bisa apa? Lu nggak bisa nyetak ikan, lu nggak bisa jualan ikan kalau nggak ada yang nyetak. Maksud gue ya, kalaupun lu mau nyetak sendiri itu nggak semudah yang lu kira. Ya contohnya aja kita ngomongin ya genetikal, kita bicara genetik kan kita sangat nggak bisa sekonyong-konyong kita nyetak ikan bisa langsung jadi kayak gini kan, ini nggak bisa. Ini ada proses yang harus lu lewatin dan itu nggak 1 tahun, nggak 1,5 tahun, nggak 2 tahun juga lu bisa nyetak ikan kayak gini. Kadang orang persepsinya itu breeder tuh pasti duitnya banyak, breeder tuh untung, breeder tuh kaya. Jangan salahkan juga ketika breeder itu dapurnya bermasalah dia jadi menjual ikan sendiri. Maksud gua gitu. Maksud gua lagi ya coba lah lu lebih menghargai lah. Misalkan contoh ikan dengan grade yang bisa lu lihat di depan sekarang ini, itu dapetnya itu nggak banyak. Breng itu juga datang ke farm gua ngeliat ikan kayak gini, lu total ngambil yang lu ambil yang kepake sama lu berapa, Breng? Itu dari ribuan, mungkin dari awalnya ada tahap-tahap yang harus lu orang nggak usah tahu gitu. Lu nggak perlu tahu tahap itu karena itu tahap yang menurut gua pahit. Nah, lu udah terima jadi yang kayak gini, ya memang pasti ada miss-missnya kemudian hari, pasti ada. Cuman ya memang itulah suka dukanya seller dan suka dukanya breeder juga. Tanpa seller pun breeder nggak bisa enak-enaknya gitu. Kadang kita juga sebagai breeder itu kepengen dihargain aja udah cukup. Ya contohnya ikan kayak gini, terus lu menganggap gua breeder, gua menjual 1 ekor itu ikan harganya misalkan 250.000 atau mungkin 300.000. Lu bilang lu nyekek seller, men, ikan yang kayak gini, Breng, ada berapa lu ambil, Breng? 28 ekor ya, kalau nggak salah. Seingat gua adalah 28 ekor nih, Bos. Seingat gua 28 ekor, dan lu kebayang nggak yang nggak diambil sama Breng, itu nasibnya gimana ya? Ya itu derita gua sebagai breeder. Ya makanya gua kasih harga ketika ikan yang terbaik dengan jumlah yang nggak sebanyak yang lu kira. Ya kalaupun hasilnya banyak, ya lu manggil gua Haji Mbot lah besok. Ya kan gua udah haji gua. Alphard harusnya ya. Cepet gua punya Alphard, udah gelar haji gua, anak gua nggak ada yang di Indo. Ya kan kalau bisa kuliah di luar di mana ya. Sayangnya masih naik tank baja kayak gua ya. Kayak gitulah maksud gua. Ya gua sih minta respect aja sebagai seller, gua sebagai breeder, kita punya satu simbiosis yang harus sama-sama saling menguntungkan. Harusnya begitu. Harusnya sih kayak gitu. Ini seller namanya Bambang Asoy. Dia punya customer. Mungkin customer dia si end user ya, kayak tadi lu bilang. End user ini dia mau beli lewat si Bambang Asoy awalnya. Tapi mungkin dia berharap Bambang Asoy kan bukan breeder. Dia adalah seller ya. Dia adalah seller, dan kalau gue bisa nemu breedernya, otomatis gue akan dapat harga yang lebih murah dengan grade yang sama. Jadi kasus kayak gini sering terjadi dan akhirnya pada jadinya belinya ke Bambang Asoy. Kalau menurut gue ini suatu kegoblokan. Ini kegoblokan, menurut gue salah satu kegoblokan yang lu harusnya simple, harusnya lebih enak, lebih nggak ribet, tapi lu bikin ribet. Manusia di Indonesia mungkin kayak gitu tipikalnya. Kenapa bisa tiba-tiba balik lagi dari dia nanya misalkan harga ikan kayak gini di Bambang Asoy 1 juta, orang itu nanya ke gua bisa gua kasih 2,5 juta. Gua nggak tanggung-tanggung, gua bilang kenapa lu ke Bambang Asoy 1 juta nggak mau, harus ke gua yang 2,5 juta. Kalau lu belinya sama gua nikmat, gua bilang. Lu tahu gak gue jual ikan itu akhirnya tetep aja si Bambang Asoy dapat untung gitu loh. Cuman dia nggak begitu capek kerjanya. Dia nggak begitu capek, jadi guanya seneng. Harusnya kan tadinya si Bambang ngasih setoran ke gua mungkin 700.000 atau 800.000. Ternyata jadi malah Bambang Asoy yang gua kasih duit mungkin gope atau mungkin 300 karena dia sempet videoin tuh ikan. Kan itu sistem kerja gue. Ya maksud gua ya jangan unik lah jadi manusia. Ya lu boleh manusia unik, cuman jangan bodoh lah, jangan goblok lah. Nah ini grade-nya menurut gua yang bahan cow itu adalah yang mungkin yang udah bisa lihat ya lu tau lah yang mana.
Ini yang ini ya, ini gue masukin tangan gue ini dia nih. Ini yang menurut gua ini bisa dikatakan bakso. Yang ini menurut gua katakan pensi lah. Karena lu bisa lihat nih dari kedua postur anatomi di body. Di body itu udah kelihatan yang ini udah parabolik dan udah ngisi lah. Rupanya. Udah ngisi. Proporsi ekornya, dudukan ekornya udah bener. Nah, cuman kalau yang ini masih rada mentah. Gerinjel. Ada gerenjel di bagian belakang, kemudian di bagian pangkalnya itu ada sedikit jeda sama ekor. Tapi kalau kita bicara kontes, menurut gua pribadi, ikan yang fancy ini pun bisa dikontes. Karena kontes itu kita ya hoki. Menurut gua pribadi itu adalah hoki lu sejauh mana gitu. Hoki lu dan mental lu itu sebenarnya buat ngelatih mental gitu. Jadi jangan melulu ikan lu harus menang, enggak. Menurut gua gak mesti kayak gitu. Bukan masalah menang kalah, kontes itu ngelatih mental lu. Siap gak? Bukan ikan yang siap juara, orangnya menurut gua. Terima apa enggak? Terima atau enggak dengan keputusan juri. Ya kalau misalkan ada juri atau orang yang beranggapan juri itu bermain atau juri itu enggak fair, menurut gua sih jangan salahin jurinya. Menurut gua ya salahkan hoki lu. Kalau lu menyalahkan hoki lu, berarti lu menyalahkan takdir, Bor. Kita nggak tahu kapan kita waktunya menang, kita juga nggak tahu kapan waktunya kita kalah. Maksud gua, belajarlah menjadi mental seorang juara. Gitu lu mental juara gimana sih, Breng? Yang malah kalah menang, jadi gitu loh. Apalagi kita sebagai pelaku bisnis di industri mas kopi ini. Jadi gini, kalau bicara tadi fenotip ya, kita bicara fenotip atau 1, 2, 3. Gue sebenarnya peduli setan dengan itu semua. Kuncinya, lu bisa nemu genetik yang dominan itu bagaimana caranya. Tadi gue ada sempet bincang lah sama si Bembeng itu, bilang sama dia tuh, yang penting kuncinya itu adalah lu nemu gen yang dominan. Jadi dominan itu ada yang lewat fisik, ada yang lewat darah. Nah, lu bisa tahu ikan ini dominan atau enggak? Ya proyeknya lama. Lu butuh waktu buat ngujinya. Ngujinya apa? Lu kawinin dia si dominan yang lu rasa dominan tadi sama yang lu halukan, ini dominan atau enggak? Atau bisa dibilang resesif. Temu, ternyata yang dominan tadi bentuknya adalah darah, bukan fisik, bukan visual nih kayak gini. Lu berharap lu nyetak dia nih yang orang ini, lu akan dapat anakan kayak gitu, belum tentu. Kalau lu belum tahu yang dominan yang mana, sejarahnya juga dari mana lu belum tahu. Nah itu maksud gua, kalau gua mau buka-bukaan, ya lu harus tahu dulu. Intinya lu nggak perlu tahu tentang F1 dulu deh. Menurut gua tentang fenotip itu nggak perlu tahu dulu aja. Dasarnya itu lu bisa, karena ini adalah karya seni, minimal lu punya nih di sini nih ada halu lah, karena ya basic halu ya Brek. Kita punya basic halu, lu kepengen cetak ikan seperti apa, nah lu realisasikan di ikan tersebut. Nah lu ternyata dapat ikan yang fisiknya itu nggak dominan, fisiknya itu bisa dikatakan bukan fancy yang kayak gini, malah lebih di bawah itu, tapi anakannya begini semua nih, anakannya begini modelannya. Ternyata itu adalah darahnya memang dominan, entah dari nenek moyangnya dia itu punya body yang bagus, memang ternyata si nenek moyang ini adalah dominan, pembawa yang visual fisiknya bagus, terus jatuhnya malah ke cicitnya, nemunya ya kita nggak tahu. Ya mungkin kalau lu belajar di laboratorium mungkin lu bisa menjabarkan hasilnya itu. Cuman kalau lu tanya sama gue bukan orang kayak gitu. Lapangan. Gue cuma orang lapangan yang memang nyetak ikan asal-asalan dalam tanda kutip. Tapi gue bisa nyetak ikan seperti ini dengan indukan yang manapun gue mau ambil. Karena gue punya kuncinya si dominan tadi gitu loh, Bre. Kalau menurut gue bukan asal-asalan. Kalau lu lebih kayak di lapangan dan praktek, jadi praktisnya lu udah hafal, tapi secara teoritisnya karena lu nggak di lab jadi nggak dapet. Betul. Nah intinya gue bukan orang akademik, intinya gitu. Gue jadi kalau lu tanya masalah F1 fenotip, gue menjelaskannya rada ribet karena dari persepsi masing-masing orang aja. Ada yang bilang F1 itu adalah anakan pertama dari lu ngawinin ikan, jantan betina keluar anak. Ada yang bilang ini F1. Ada yang bilang F1 itu adalah ikan impor
yang lu kawinin sama ikan lokal ataupun ikan impor itu dua-duanya lu kawinin di sini, anakan pertamanya adalah F1. Ada yang berpersepsi gini juga, bab jantan betina, anak ini kawin sama induk, cucunya si yang pertama tadi itu adalah F1. Ada. Jadi gitu ya. Jadi gitu, nggak pasti. Jadi ini makan waktu. Makan waktu. Nggak gampang. Nggak gampang juga. Itu sekian ngobrol sama Barokah Tunggal Jaya, bukan toko bangunan. Anjir. Iya, bener sih. Bener. Iya. Bener. Ini textile, bukan barang sembarang barang. Nah, Mau ngebreed monggo. silakan. Gua jujur aja, Breng, gua tantangin orang. Iya, kalau gue sih belum ada rencana ngebreed. Kan kita ngobrol kan, lu bilang sama gue kenapa sih nggak ngebreed? Emang gue nggak mau. Gue tahu kompleks, tapi gue nggak mendalami. Dan gue udah tahu kompleks, gue bilang gitu. Makanya kadang kalau orang pengen berpikir secara singkat, bisnis ini menggiurkan, ya silakan aja lu. Monggo. Beli aja. Jadi gitu ya, teman-teman. Jadi ikan ini bukan harga 100, 200, 300 ribu. Ya jelas lah, jelas. Masa gua buka lu belinya berapa, Breng? Gila juga. Oke lah, thank you teman-teman, thank you Bor. Siap.